Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabbal Arsyil Azim, Rabb Arsy yang sangat agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan memeliharamu di dunia dan di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza btuliya sabar, apabila diuji bersabar, wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa beristighfar. Fa inna hadhihi ats-tsalatsa unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 perkara ini tanda kebahagiaan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan orang yang diajak bicara, mendoakan orang yang membaca buku beliau, mendoakan pencari ilmu dengan 5 doa. Perbuatan mendoakan ini termasuk bentuk pembicaraan yang disampaikan untuk membuat tertarik, untuk membuat rindu kepada apa yang hendak disampaikan. Hal ini biasa dilakukan oleh para ulama. Tujuannya adalah agar orang yang diajak bicara bersiap-siap menerima apa yang akan disampaikan. Doa yang pertama adalah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memeliharamu di dunia dan di akhirat. Arti doa ini
Penulis rahimahullah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang diajak bicara disertai oleh Allah dengan kebersamaan yang khusus, yang mana kebersamaan Allah yang khusus itu menuntut Allah menjaganya dan mengokohkannya dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat di atas Islam dan sunnah. Doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Mudah-mudahan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Arti doa ini adalah, penulis rahimahullah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang diajak bicara diberkahi dimanapun dia berada, yaitu Allah menjadikannya memberikan manfaat dan mengambil manfaat dimanapun dia berada, menjadikannya pembuka kebaikan, menjadikannya penutup keburukan, dan Allah menjadikan kebenaran mengalir di atas lisannya, sehingga siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk dengan sebab dia. Doa yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Arti doa ini adalah penulis berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang diajak bicara mensyukuri kenikmatan agama dan dunia yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terlaksana dengan 3 perkara. Pertama, batin mengakui dan menetapkan, yaitu batin meyakini bahwasannya kenikmatan-kenikmatan ini hanya berasal dari Allah. Kedua, lahiriah membicarakan kenikmatan, yaitu ketika dibutuhkan, ketika kemaslahatan menuntut untuk membicarakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya adalah, alhamdulillah saya diberi rizki oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehat. Yang ketiga, menggunakan kenikmatan untuk mencari keridhaan yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Doa yang keempat, wa idza btuliya sabar. Apabila diuji bersabar. Arti doa ini adalah penulis berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan yang diajak bicara sabar menghadapi semua musibah yang menimpanya, dalam keadaan dia mencari pahala karena musibah itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan
mensyukuri pemberian Allah dan bersabar menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pujian dari Allah untuk yang melakukannya dan atau sebagai janji kebaikan untuk yang melakukannya dengan akibat yang baik. Ya, dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ibrahim ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya azabku amat keras. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Lalu Rasulullah bersabda, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salah. Sungguh janganlah kamu tinggalkan setiap selesai salat, taqul, kamu mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan bagus di dalam beribadah kepadamu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kita benar-benar menguji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, dan kekurangan dari harta-harta, jiwa-jiwa, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat-salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min hammin wala hazanin wala nasab
tidaklah suatu kesedihan, suatu gulah gulanda, suatu penyakit menimpa seorang muslim hatta syaukata yushakkuha illa kaffarallahu biha khatayah, sampai duri yang dia injak melainkan Allah karenanya menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Al-Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadis yang diriwayatkan Suhaib bin Sinan, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, alangkah menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak diperoleh oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, apabila sesuatu yang menyenangkan menimpanya dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, apabila suatu mara bahaya menimpanya dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Dzakarallahu sabra fi 90 mawdi'an minal Qur'ani aw bid'an wa 90 mawdi'a. Allah menyebutkan kesabaran di dalam Al-Quran pada 90 tempat atau 90-an tempat. Doa yang kelima, wa idza adnaba astaghfar, apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makna doa ini, ya, penulis berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan yang diajak bicara dijadikan oleh Allah ketika melakukan dosa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak pada saat senang dan susah. Wal kadhimina al ghaidha, orang-orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, dzakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka memohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa mereka.
Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang telah mereka kerjakan dalam keadaan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka itu balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan ganjaran itu adalah ganjaran yang paling baik yang diperoleh oleh orang-orang yang beramal. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubu ila Allahi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Sebab sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan selain itu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang di dalamnya Allah menyeru hamba-hambanya untuk bertaubat, untuk memohon ampun, yang di dalamnya Allah menjelaskan bahwasanya Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Dalil-dalil yang banyak yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini yang berkonsekuensi adanya ijma' para ulama bahwasannya orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Meskipun Mu'tazilah dan yang seperti mereka menyelisihi para ulama ahlu sunnah terkait hal ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan yaitu alamat yang menunjukkan keberuntungan orang yang memiliki sifat-sifat di dalam doa ini. Tanda alamat yang menunjukkan keberuntungan, berita gembira yang baik untuknya di dunia dan di akhirat. Dan dikatakan sebagai tanda kebahagiaan, perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai tanda kebahagiaan karena jika dilakukan akan menampakkan ketawaduan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, penghinaan hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kefakiran hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan keyakinan hamba bahwasanya Allah lah yang menciptakannya, Allah lah sesembahannya, bukan selainnya. Semua urusan Allah yang mengatur, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fal muallifu rahimahullah yajma'u fiha bainal ifadati wad du'a'i lit talib. Maka penulis
Mudah-mudahan Allah merahmatinya, mengumpulkan di dalam kitab Al-Qawaidul Arba' antara memberi faedah dan mendoakan pencari ilmu. Wa hadza minan nush, hal ini termasuk perbuatan menasihati. An yad'u lit-talibi bit-tawfiq wa yufidah. Beliau mendoakan pencari ilmu supaya diberi taufik dan beliau memberikan faedah kepadanya. Wala syakka anna at-taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'id. Tidak diragukan, sesungguhnya pencari ilmu apabila Allah mengabulkan doa ini, maka dia berbahagia. Wa qauluh, dan perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, wa idza betuliya sabar, apabila diuji bersabar, wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa beristighfar. Fa inna hadhihi ats-tsalatsa unwanus sa'adah, sebab sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. Wa idza harisal mu'minu ala hadhil kalimati tammat sa'adatuh, apabila seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk melakukan perkataan-perkataan ini, maka kebahagiaannya sempurna. Fahuwa yashkurullaha ala ma a'tahu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi, maka seorang mukmin bersyukur kepada Allah karena apa yang Allah berikan kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa idza adnaba astaghfara wa taba ila Allah, dan apabila dia berdosa maka dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Wa hadza huwa sya'nul mu'min, dan inilah dia keberadaan seorang yang beriman. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, amat menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, itu tidak diperoleh kecuali, itu tidak diperuntukkan untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, apabila sesuatu yang membahagiakan menimpanya dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, apabila sesuatu mara bahaya menimpanya dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Hadis dikeluarkan Muslim. Wa hadza huwal wajibu 'alal mu'min, inilah dia kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang yang beriman. An yashkurallaha 'indar rakha, dia bersyukur kepada Allah ketika lapang. 'Indan ni'am, ketika kenikmatan-kenikmatan. Kas-sihhati wal 'afiyah, seperti kesehatan dan afiyah. Wa ni'matil islami wa ni'matil auladi wa ni'matil mali ila ghairi dhalik, seperti kenikmatan Islam, kenikmatan anak-anak, dan kenikmatan harta serta selain itu. Fahuwa yashkurullaha 'alaiha, maka seorang mukmin bersyukur kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan. Bi ta'ati amrihi wa tarki nahyih,
dengan cara taat kepada perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangannya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'ni an yuti'a awamirahu, yaitu hendaknya dia mentaati perintah-perintah Allah. Wa yantahiya an nawahi, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Wa yasrifan ni'ama fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala, dan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yasbiru wa yahtasibu 'indal bala, sebagaimana dia bersabar dan mencari pahala di sisi Allah ketika ujian. Kal maradi au mautil waladi wa nahwi dzalik, seperti penyakit atau matinya anak, meninggalnya anak, dan selain itu. Fala yajza'u, maka dia tidak mengerutu. Wala yashukku jaiba, dia tidak merobek baju. Wala yadribu khadda, dia tidak memukul pipi. Wala yad'u bida'wal jahiliyah, dia tidak menyerukan seruan jahiliyah. Wala yatakallamu bifuhsh, dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang keji. Bal yatahammalu wa yasbir, bahkan dia sanggup menanggung ujian dan dia bersabar. Wa 'inda adh-dhunubi yubadiru bit-taubati wal istighfar, dan ketika melakukan dosa-dosa maka dia bersegera bertaubat dan beristighfar. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.